Kita lanjutkan dialog Jurnal Pagi. Andi, ini kan juga ada agenda besar Mei nanti ya. Tapi kita sebelum bahas agenda besar itu, apakah ya sebelum agenda itu terjadi, banyak orang yang mengiming-imingi, terutamanya juga pemerintah, isu di media sosial menggebosi dari gerakan kalian. Seperti apa pola-pola seperti itu yang dijalankan? Atau kalian menerima ada berbagai telepon kah atau apa yang terjadi dinamikanya? Iya, sejauh ini tentu menerima telepon dari beberapa kalangan pasti. Dalam artian termasuk dalam hal ini pihak kepolisian ya, mencoba untuk mencari tahu bagaimana kemudian gerakan mahasiswa sedang lagi ngapain gitu, misalkan sekarang seperti itu. Dengan iming-iming ke luar negeri seperti itu, betul? Belum. Itu tidak ada iming-iming seperti itu. Pak Arbi, dinamika dari mungkin kita lihat gerakan mahasiswa ini juga retentionnya banyak ya Pak ya, apalagi operasi intelijen juga menyasar kalangan internal mereka begitu. Seperti apa Pak? Ya, jadi mahasiswa itu sama aja dengan masyarakat. Artinya negara memperlakukannya sama. Maksudnya negara juga perlu tahu. Jadi mempersiapkan langkah-langkah preventif untuk menghadapi gerakan-gerakan mereka. Jadi ya mereka memelihara informan-informan di sana, baik di level dosen maupun di level pegawai dan juga level mahasiswa. Nah, saya yakin benar waktu saya di zaman Orde Baru itu amat banyak beredar berita itu di kalangan mahasiswa dan dosen bahwa itu mahasiswa melaporkan ke Bakin, lalu dia dikasih hadiah, kasih honor. Ya itu biasa pada zaman itu. Nah tentu sekarang, apalagi sekarang dengan situasi adanya ancaman bahaya ISIS misalnya ya, ideologi ekstrim. Nah dan itu kalau masuk ke kalangan mahasiswa, dia bisa menjual itu dengan efektif, itu berbahaya. Jadi saya kira kampus itu diawasi oleh alat keamanan sekarang untuk menjaga jangan sampai diselusupi oleh kekuatan-kekuatan ekstrim yang baru sekarang, apalagi yang bersifat teroris itu. Ya, nah ini PR kalian ya Andi, kalian harus hati-hati begitu ya, bagaimana agar mungkin oknum-oknum begitu ya tidak menyusup di kalangan kalian begitu. Andi, agenda besar 20 Mei nanti akankah ada demo besar-besaran atau seperti apa? Iya, memang sejauh ini di media sosial, di berbagai grup WhatsApp, kemudian di media sosial yang lain, memang ada banyak kalangan yang sedang memprovokasi mahasiswa untuk bergerak ketika tanggal 20 Mei. Tetapi saya ingin menekankan bahwa posisi kami terhadap pemerintahan adalah kita ingin menjadi mitra kritis pemerintah. Artinya kami akan terus selalu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentu tidak pro dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik. Dan untuk saat ini kami melihat bahwa kondisinya adalah kita cenderung untuk mencoba membangunkan presiden seperti itu, bukan pada akhirnya mencoba untuk menggulingkan rezim. Tetapi bukan berarti tidak ke arah sana ketika keadaan lagi memburuk. Tetapi kemudian kondisi hari ini memang kami mahasiswa utamanya dari kampus UI mencoba melihat permasalahan bangsa ini secara lebih jernih. Bahwasanya kondisi pemerintahan ini harus segera kita bangunkan, seperti itu. Dibangunkannya nih ya, dengan cara apa? Mungkin ada beberapa reshuffle kabinet, kalian tuntutannya seperti itu? Ya, kita melihat momentum satu semester Jokowi JK itu harus kita evaluasi. Dan saat ini kami dari mahasiswa sedang menyiapkan kajian rekomendasi dan juga bentuk evaluasi apa yang ingin kami sampaikan kepada pemerintahan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Kementerian apa yang mungkin bisa salah satu reshuffle kabinet saya kira adalah hal yang cukup wajar gitu ya, ketika melihat blunder-blunder kebijakan pemerintah yang begitu banyak, kemudian kondisi pemerintahan yang tentunya belum mendapatkan kita kedepankan dalam rentang waktu satu semester pemerintahan Jokowi JK. Pak Arbi, ini posisi Pak Jokowi cukup sulit nih sekarang ya. Akhirnya tadi dicintai tapi sekarang juga bulan madunya dibilang berakhir begitu. Seperti apa Pak? Terakhir ini closing statement? Ya, saya kira ya pemerintah mesti lebih tajam melihat persoalan sekarang ini. Lebih sensitif. Jangan anggap ini persoalan biasa aja. Sebab berbahaya kalau
peningkatan ketidakpuasan itu berakumulasi terus-menerus. Yeah. Nah, jadi oleh karena itu pemerintah sekarang kan ada masalah kehati-hatian, kurang. Sekarang ditingkatkan. Ada masalah ketidaktepatan kebijaksanaan, itu harus ditepatkan. Ada masalah janji yang semakin jauh. Ya, ini mesti didekatkan. Ya, ada agenda prioritas. Ya, nah, yang penting pemerintahnya harus kompak, jangan seperti sekarang cerai-berai begini. Ya, baik, pemerintah harus kompak, kalian juga harus kompak ya, mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya, silakan. Kalau dari kami, terlepas dari kompleksnya permasalahan bangsa hari ini, tentu sikap kami mahasiswa bahwa kita bergerak bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kami. Baik. 30 tahun ke depan kami yang mengelola bangsa ini, dan kami tidak rela ketika kekayaan negara itu sudah habis dikorupsi oleh koruptor. Terima kasih Andi, terima kasih Pak Arbi telah hadir di Dialog Jurnal Pagi kali ini. Demikian dialog kita pemirsa, kami masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.